Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan ini insyaallah kita masuk pada al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama di antara perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah. Kata muallif rahimahullah, innahum yata'abbadun bi isyraqis shalihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Di antara masalah yang pertama kata muallif bahwa sesungguhnya orang-orang jahiliyah itu mereka beribadah kepada Allah, tetapi bi isyraqis shalihin, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah berupa orang-orang saleh. Di dalam beribadahnya mereka kepada Allah ataupun di dalam berdoanya mereka kepada Allah. Ya. Lalu kenapa orang jahiliyah dulu kok menjadikan orang soleh sebagai sekutu tandingan bagi Allah? Yuriduna syafa'atahum indallah. Karena mereka mengharapkan dengan menjadikan orang soleh sebagai sekutu, sebagai tandingan tadi, sebagai perantara tadi, adalah dalam rangka untuk mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah. Ya. Juga yang kedua, lidzannihim anallaha yuhibbu dzalik. Mereka menyangka kalau beribadah dengan model seperti itu, dengan cara seperti itu, menjadikan orang soleh sebagai sekutu di dalam berdoa, sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah, mereka menganggap hal itu baik menurut anggapan mereka. Ya. Yang ketiga, orang jahiliyah melakukan hal itu, wa anna shalihin yuhibbunahu. Mereka menganggap bahwa orang-orang saleh itu mencintai kalau diperlakukan seperti itu. Ya. Jadi kata mu'alif ada 3 sebab
yang semua sebab itu hanya anggapan saja. Iyattabi'una illa dhann, mereka hanya menyangka saja kalau mereka melakukan itu, dikira syafaat-syafaat orang soleh itu bisa menghantarkan hajat mereka kepada Allah. Yang kedua, beranggapan kalau Allah mencintai perbuatan mereka itu. Yang ketiga, mereka menganggap orang soleh itu melakukan, dengan diperlakukan seperti itu, mereka mencintai orang-orang yang memperlakukan demikian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ula'i syufa'auna indallah. Wa ya'budun, dan mereka orang-orang jahiliyah itu, mereka dulu beribadah kepada Allah. Jadi jangan dikira orang jahiliyah itu tidak beribadah. Mereka sudah beribadah begitu. Karena mereka tadinya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, beribadah kepada Allah. Sampai kita tahu nama bapak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Nama bapaknya Nabi kita yakni Abdullah. Iya toh? Apa artinya Abdullah? Hamba Allah saja. Hamba Allah. Namanya Abdullah. Jadi mereka sudah bernama Abdullah. Tapi kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Ya ini kata Allah, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah, tapi ibadahnya itu kepada selain Allah. Ya. Mereka mengatakan, ya, mereka beribadah kepada selain Allah, yang selain Allah itu ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Ya, karena yang disembah selain Allah, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah orang soleh, ya. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka meyakini, mengatakan itulah orang-orang soleh yang kami sembah. Syufa'auna indallah, itulah penolong-penolong kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini apa yang diceritakan oleh Allah tentang perbuatan orang jahiliyah dulu yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwa golongan manusia ketika diciptakan oleh Allah itu terbagi menjadi satu. Ketika beliau menjelaskan ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, golongan yang pertama orang yang ikhlas, murni beribadah kepada Allah, memberikan hak peribadatan hanya untuk Allah. Yang kedua, golongan orang jahiliyah yang mereka meninggalkan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Mereka jadikan ibadah itu untuk batu, pohon, gunung, jin, malaikat, orang soleh. Ya, mereka berikan ibadah itu untuk selain Allah. Golongan yang ketiga, ya ini lebih parah. Kata mu'alif, faminhum ma la ya'budullaha asla. Golongan manusia itu golongan orang yang tidak mau beribadah sama sekali. Nah, ini adalah kelompok mulhid ad-dahriyah. Ya. Dan golongan yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah juga sambil beribadah kepada selain Allah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang jahiliyah
mereka masuk pada golongan orang yang menjadikan ibadah untuk selain Allah. Di samping mereka punya Allah, mereka juga masih memberikan ibadah-ibadah untuk selain Allah. Mereka meyakini di samping ada Allah, mereka juga meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan. Seperti orang jahiliyah dari kalangan penyembah para nabi. Ya, ada orang jahiliyah tapi nyembahnya nabi. Ya, mereka yakini nabi inilah yang punya syafaat, yang kita harapkan pertolongannya. Akhirnya mereka menjadikan selain Allah dari kalangan nabi sebagai sesembahannya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 116, mengisahkan adanya orang jahiliyah yang menyembah nabi. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berkata kepada Isa ibni Maryam. Apa kata Allah kepada Isa ibni Maryam? A'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadikanlah, ya, Allah menanyakan nanti di hari kiamat, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia itu, jadikanlah aku sesembahan dari selain Allah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan dari selain Allah. Apa jawaban Nabi Isa? Ilahaini min dunillah. Apa jawaban Nabi Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya, maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan suatu perkara yang tidak berhak aku katakan. Ya. Berlepas diri, tidak suka dengan apa yang diucapkan banyak orang. Saya tidak mengatakan demikian. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku yang mengatakan, kata Allah, faqad alimta, engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sungguhnya engkau zat yang maha mengetahui barang-barang yang gaib. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ayat ini menunjukkan bahwa orang jahiliyah itu ada yang menjadikan dari kalangan nabi sebagai sesembahan. Ya. Mereka berdoa kepada selain Allah dengan memanggil, menjadikan nabi sebagai perantara di sisi Allah, yang mereka yakini inilah orang yang dekat dengan Allah, yang bisa menolong kita. Padahal nanti di hari kiamat, apa yang mereka jadikan sebagai sesembahan dari selain Allah itu berlepas diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan di sini, kata mu'allif rahimahullah, apa yang mereka jadikan dari selain Allah itu tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka atau menolak bahaya yang datang kepada mereka. Lalu ayat yang kedua yang dipakai oleh mu'allif rahimahullah, surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan, ya, orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai aulia, sebagai pelindung. Ma na'buduhum,
mereka yang mengatakan bahwa selain Allah sebagai pembela, penolong, pemberi syafaat kepada mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat yang 3. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini akhbaro an ibadil asnam minal musyrikin. Ayat ini mengkhabarkan dari sisi Allah tentang para penyembah berhala dari kalangan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Kami tidak menjadikan mereka sebagai sesembahan kecuali hanya untuk supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Kata Ibnu Katsir, innama yahmiluhum ala ibadatihim lahum annahum amadu ila asnamin ittakhaduha ala suwaril malaikah al-muqarrabin fi sya'mihim. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang mereka berikan kepada selain Allah tadi, berhala tadi, mereka jadikan dalam bentuk para malaikat. Ya, mereka meyakini orang jahiliyah malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi Allah punya anak perempuan bernama malaikat. Ya, sehingga mereka pun tidak langsung minta kepada Allah, tapi yang diminta adalah malaikat. Sebagian mendekatkan diri kepada malaikat, pinjam cambuknya malaikat siapa itu yang menggiring angin sambil berdoa, bertakarub. Ya, fi sya'mihim, menurut anggapan mereka. Ya, fa'abadu dzalik tilka suwar, mereka pun beribadah kepada gambar-gambar malaikat tadi. Tanzilan lidzalik mansilatan ibadatihimul malaikah, mereka dudukan hal itu sebagai kedudukan sesembahan mereka berupa malaikat. Lalu kenapa kok langsung kepada Allah ya? Kenapa kok mereka tidak langsung meminta kepada Allah? Kok perantaranya malaikat? Liyasfa'u lahum indallah. Malaikat itu supaya memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, dinasrihim warizkihim, dalam memberi pertolongan, memberi rezeki atas mereka. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang adanya orang yang menyembah malaikat. Surat Ali Imran ayat 80. Ya. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan kalian tidak diperintahkan untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tandingan bagi Allah. Surat Ali Imran ayat 80. Jadi mereka meyakini malaikat itu anak Allah, anak perempuan Allah. Sedangkan mereka orang yang banyak dosanya, banyak kotorannya, tidak pantas langsung minta kepada Allah, tapi pakai perantara anak perempuan Allah. Biasanya kalau anak kan dekat dengan bapak ya, yaitu kalau manusia ya. Jadi tidak langsung kepada Allah, pakai wuh. Kenapa pakai wuh? Karena merasa dirinya banyak dosanya. Gitu. Maka antik orang jahiliyah itu. Saking bodohnya mereka kalau ibadah di Ka'bah, tawaf. Jadi orang jahiliyah juga tawaf. Tawaf saya haji saat ya. Melakukan haji berarti. Haji juga. Haji mereka tawaf. Tapi yang antik, mereka begitu masuk pintu Baitul Haram, tanah haram tadi, baju yang dipakai dilepas. Nah, bukan hanya bajunya, semua tadi ya. Semuanya. Kayak bayi, baju baru lahir itu. Anggapannya apa para pendengar sekalian? Mereka meyakini kalau bajunya sudah kotor,
tidak pantas masuk tanah haram Baitullah dengan berpakaian yang kotor, banyak dosanya. Begitu. Jadi pakaian sudah tercampurkan dengan bintik-bintik dosa. Nah, mereka ingin tawaf dalam keadaan suci, bersih, seperti anak baru lahir. Tanpa pakaiannya Ustaz ya? Iya, ya, kalau bayi sih nggak terlalu malu ya, apa namanya bayi ya. Ini sudah gede. Iya, Masya Allah, sambil telanjang. Kalau laki-laki tawafnya waktu siang. Kalau para wanitanya tawafnya malam. Masya Allah, sambil telanjang. Maka Islam datang membawa syariat yang sempurna. Khudu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Ya, kalau mau ke masjid, ambil pakaian, jangan telanjang kayak orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah seperti itu. Mereka tidak langsung minta kepada Allah, katanya saya ini orang kotor, tidak pantas langsung minta kepada Allah. Makanya pakai perantara, ada yang pakai malaikat, ada yang pakai siapa tadi? Para nabi. Para nabi. Dan ada juga yang menggunakan orang soleh. Nah, yaitu tadi ini dalam surat Az-Zumar ayat 4, ayat ketiga ya. Mereka menjadikan orang soleh sebagai perantara. Seperti juga dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Allah menciptakan orang jahiliyah juga menjadikan perantara orang-orang soleh yang mereka minta dari selain Allah. Ya, dan nanti semuanya akan dikumpulkan di hari kiamat. Ya, yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam surat Sabah ayat 40-41. Wa yawma yahsyuruhum jami'a summa yaqulu lil malaikah ahaula iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah pada hari kiamat dikumpulkan seluruhnya, kemudian dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, apakah mereka itu yang beribadah kepada kalian? Apakah kalian yang menyuruh mereka beribadah kepada kalian, hai para malaikat? Para malaikat menjawab, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau adalah penolong kami, pelindung kami, bukan dari mereka. Ya, berarti di sini ya, apa yang dijadikan sebagai keyakinan sebagai penolong, pembela mereka di dunia, ternyata Allah Ta'ala akan batalkan nanti di hari kiamat. Semuanya akan berlepas diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka amat sangat lemahlah kalau orang itu menjadikan sesembahan dari selain Allah. Digambarkan dalam surat Al-Ankabut. Bagaimana gambaran Allah tentang orang yang menjadikan sesembahan dari selain Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang menjadikan sesembahan selain Allah itu seperti orang yang ittakhadu baital ankabut, seperti orang yang menjadikan rumah, ya, tapi rumah ankabut. Ankabut itu apa? Laba-laba nih Ustaz. Rumah laba-laba. Wa inna auhanal buyut labaital ankabut. Rumah yang paling lemah itu ya rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lam. Masalul ladzina takhadhu min dunillah auliya. Gambaran orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, pelindung. Ya, pelindungnya bukan Allah, batu, gambar nabi, gambar orang soleh, ya. Itu kata Allah kama salil angkabut, seperti gambarannya adalah laba-laba ittakhadhat baita, yang bikin rumah. Ya, seperti laba-laba yang bikin rumah.
Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Yang namanya rumah yang paling lemah itu ya rumahnya sekabalaba. Laukanu ya, namun kalau mereka mau mengetahui. Di sini kata Ibnu Katsir, ini adalah hada masalun darabahullah ta'ala lil musyrikin. Ini adalah gambaran bagi mereka yang menjadikan tandingan dari selain Allah, fittikhadihim alihatan min dunillah, yang mereka jadikan sesembahan dari selain Allah. Yarjuna nasrahum warisqahum, yang mereka mengharap pertolongannya, keselamatannya, pertolongannya. Ya, itu adalah gambaran rumah yang paling lemah. Ya, namanya rumah laba-laba, karena angin aja sudah langsung bisa terkoyak. Nah, ya, kejatuhan pohon aja sudah hancur. Ya, makanya orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang mereka yakini sebagai pemberi syafaat, itu adalah selemah-lemah digambarkan kalau itu rumah yang paling lemah. Ya. Dan digambarkan juga oleh Allah Ta'ala bukti kelemahan mereka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bentuk nyata lemahnya mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ketiga, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a. Orang-orang jahiliyah yang menjadikan selain Allah sebagai alihah, sesembahan. La yakhluquna syai'a, itu yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Yang namanya manusia tidak bisa menciptakan angin, mendatangkan rezeki, ya. Bahum yukhlaqun, mereka itu justru diciptakan oleh Allah. Yang pertama, tidak bisa menciptakan. Ya, kayak namanya Tuhan, Rob yang kita sembah, itulah yang bisa menciptakan. Makanya dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Gitu. Hai para manusia, sembahlah Rob kalian. Siapa Rob kalian? Yang telah menciptakan kalian. Nah, jadi nyembah yang kepada yang mencipta, jangan yang dicipta. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Yang kedua, bukti lemahnya selain Allah, walaupun itu malaikat, walaupun itu nabi, walaupun itu orang soleh, apalagi batu, apa atau pohon, ya, itu tidak bisa menguasai atas diri mereka, baik dalam masalah bahaya atau manfaat. Dan yang ketiga, wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Tidak pula menguasai atas diri mereka kematian, kehidupan, dan kebangkitan. Al-Furqan ayat ketiga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, karena ada sebagian orang dia itu minta rezekinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, berilah aku jodoh. Ya, katanya Rasul kan dekat dengan Allah. Saya ini mantan pemabuk, molimo, tidak pantas masa matur langsung datang ke Allah. Nah, gitu ya. Persangkaan ya, ya. Persangkaan ini sana. Perasaan. Masa kalau kita mau minta ke presiden langsung, yo pakai apa namanya, izin RT dulu ya. Itu kan kepada manusia. Allah sama sekali tidak sama dengan presiden. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak boleh disamakan dengan apapun. Sehingga Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kulla amliku li nafsi dharra wala naf'a. Katakan Muhammad, aku tidak menguasai atas diriku naf'a wala dharra, manfaat atau bahaya.
illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau seandainya aku ngerti perkara yang akan terjadi, lastaksartu minal khair, pasti aku akan banyak mendapatkan al khair, sebagian mengartikan harta, akan banyak mendapatkan kebaikan. Wa ma masaniyasu, dan tidak akan mendapatkan kejelekan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah sekedar sebagai pemberi peringatan dari kesyirikan, dari neraka, berhati-hati kalian. Dan aku hanya sebagai pemberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk jangan ngaku-ngaku ngerti barang yang akan terjadi. Artinya kalau beliau menceritakan perkara yang sifatnya hari kiamat akan terjadi demikian-demikian, itu semuanya di bawah bimbingan Allah. Sampai Nabi saja sallallahu alaihi wasallam bukti tidak ngerti barang gaib. Suatu saat beliau sholat bersama para sahabat. Ya, tiba-tiba beliau masuk masjid karena beliau kadang sholat memakai sendal. Ya kadang, karena masjidnya tidak seperti masjid kita ya, masjidnya lantainya pasir. Nah, qadarullah, ketika beliau sholat, tiba-tiba di tengah sholatnya nyopot sandalnya. Sahabat yang di belakang ikut nyopot sandal. Kenapa? Oh, Nabi juga nyopot. Setelah selesai sholat, beliau melihat para sahabat. Kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Karena kami melihat Anda melepas sandal ya Rasulullah. Innahu atani Jibril. Jibril datang kepadaku memberitahu bahwa sandal saya ini di bagian bawahnya ada apanya? Ada najisnya. Jadi dicopot. Syahidnya kata ulama, ini menunjukkan sampai perkara seperti itu saja, kalau bukan diberitahu oleh Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Apalagi yang lebih hebat dari sekedar kotoran yang ada di bawah sandalnya. Semuanya itu diberitahu oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau bukanlah manusia yang mengetahui barang gaib. Ilmunya bukan ilmu lauh wal qalam. Dia adalah manusia yang sekedar memberi peringatan, yang peringatan manusia agar supaya mereka selamat dari nerakanya Allah. Baik. Inilah di antara apa yang disebutkan oleh mu'allif, bahwa perilaku jahiliyah adalah mereka beribadah tapi menjadikan orang-orang soleh di dalam berdoa, di dalam beribadah kepada Allah sebagai yang sesuatu yang dijadikan sebagai yang dimintai syafaat dari selain Allah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan menjadi timbangan amal soleh. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.